Suasana politik di Senayan kembali memanas dan penuh tanda tanya besar. Bayangkan, di saat rakyat sudah begitu berharap agar korupsi bisa diberantas habis, justru ratusan anggota DPR dikabarkan menolak hadir dalam rapat paripurna pengesahan RUU Perampasan Aset. RUU ini seharusnya menjadi tonggak penting dalam sejarah pemberantasan korupsi, karena memberi kewenangan negara untuk merampas semua aset koruptor yang terbukti mencuri uang rakyat. Namun apa yang terjadi? Alih-alih duduk membahas dan menyetujui, banyak anggota dewan memilih menghindar. Caranya sederhana, cukup tidak hadir. Padahal, aturan jelas menyebut rapat paripurna harus dihadiri minimal 50% plus 1 anggota untuk sah dan bisa mengambil keputusan. Tanpa quorum, rapat otomatis gagal. Inilah strategi halus namun berbahaya, memboikot dengan diam tanpa harus terang-terangan menolak. Logika publik pun semakin menguat. Jika ada yang takut dengan RUU ini, bukankah berarti ada sesuatu yang disembunyikan? Bukankah RUU ini hanya menyasar mereka yang terbukti korupsi? Mengapa harus gentar? Disinilah kecurigaan masyarakat semakin membesar. Oknum-oknum di DPR dianggap sengaja bermain licik, mengulur waktu, demi menyelamatkan kepentingan pribadi maupun keluarga mereka. Situasi ini membuat rakyat geram. Di luar gedung DPR, suara publik kian keras menuntut agar RUU Perampasan Aset segera disahkan. Demonstrasi besar-besaran bahkan sempat digelar oleh mahasiswa dan masyarakat sipil. Pertanyaan besar kini menggantung. Apakah DPR benar-benar berpihak pada rakyat atau justru lebih memilih melindungi para koruptor? Presiden Prabowo Subianto sejak awal pemerintahannya sudah menegaskan bahwa pemberantasan korupsi akan menjadi prioritas utama. Salah satu senjata yang ia dorong agar segera diwujudkan adalah RUU Perampasan Aset. Dengan undang-undang ini, negara punya kekuatan hukum yang jelas untuk menarik kembali semua aset yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga benar-benar memiskinkan para koruptor agar tidak bisa lagi menikmati hasil curian uang rakyat. Prabowo tidak main-main. Ia memberikan tenggat yang sangat ketat. Paling lambat 17 September 2025, RUU Perampasan Aset harus selesai dibahas. Artinya, hanya ada waktu hitungan hari untuk DPR menyelesaikan proses politiknya. Dorongan ini bukan sekedar janji politik, tetapi juga jawaban atas desakan rakyat yang dalam beberapa bulan terakhir turun ke jalan melakukan demonstrasi besar-besaran menuntut pengesahan undang-undang ini. Namun kenyataannya di Senayan tidak semulus harapan. Ratusan anggota dewan justru memilih tidak hadir dalam rapat paripurna.